Baik, sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Ya. Ketika Bapak manggil nama kalian, sebutin pagi-pagi sarapan apa. Paham? Yang pertama, Amiruddin Marwan. Ya, Pak. Sarapan apa, Amir? Roti. Roti. Fendi Prasetyo Utomo. Roti, Pak. Sarapan apa, Fendi? Tadi makan lumpia, Pak. Lumpia. Ya. Umu Faima. Ajiro. Sarapan apa tadi, Umu? Nasi goreng. Alfiati Nima. Hadir, Pak. Sarapan apa? Ayam rincis. Sama ayam ricis. Ya, anak-anak, selamat pagi. Pagi. Kalau saya bilang selamat pagi, jawabnya pagi, semangat, gitu ya. Ya. Semangat. Selamat pagi. Pagi. Semangat. Tepuk tangan. Ingat kemarin kita belajar apa? Hari kiamat. Angkat tangan, angkat tangan. Hari Ya. kiamat. Hari kiamat. Apa itu hari kiamat, Umu? Hari di mana berakhirnya seluruh kehidupan dunia. Angkat tangan, angkat tangan. Ayo, Bu. Hari kiamat. Wis bar. Hari kiamat, hari di mana hancurnya di seluruh dunia. Ya. Baik, kita hari ini akan belajar tentang Syu'abul Iman. Bentar. Baik. Syu'abul Iman. Ada yang tahu apa itu iman? Percaya. Angkat tangan, angkat tangan. Percaya. Ada lagi? Keyakinan. Keyakinan. Ada lagi yang lain? Satu kali lagi siapa? Mas Fendi apa iman? Ya. Jadi secara bahasa iman adalah membenarkan dengan hati. Apa? Membenarkan dengan hati. Kemudian secara istilah iman merupakan lali apa? Hadisnya rahasia yang membenarkan dengan hati, mengikrarkan yes gimana? Dengan ucapan dan yaitu Jadi secara istilah iman merupakan suatu tindakan membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan dan juga mewujudkan lewat tindakan atau perbuatan. Itu yang disebut dengan iman. Kemudian dalil nakli tentang Syu'abul Iman. Mas Fendi silakan dibaca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 77 lebih cabang. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah meninggalkan apa yang akan membagi orang di jalan. Dan malu itu salah satu dari cabang iman. Dari riwayat Muslim. Jadi yang Mas Fendi pahami apa tentang Syu'abul Iman? Menurut saya dari hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwasanya Rasulullah itu menggunakan iman itu ada 77 cabang. Dan yang paling utama yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan sekurang-kurangnya daripada iman itu sendiri ialah menyingkirkan
Betul, apa dulu Mas Fendi? Yang kita ketahui bahasanya Islam punya yang namanya rukun iman berjumlah 6. Apa saja? Iman kepada iman kepada kita, iman kepada kelima, iman keenam. Nah, dari keenam iman tersebut masing-masing mempunyai cabang yang nantinya berjumlah 77 cabang yang disebut dengan syu'abul iman. Jadi syu'abul iman itu cabang-cabang ada dalam 6 iman yang wajib kita ketahui di Islam. Segi. Kemudian lanjut ya. Next. Ini macam-macam syu'abul iman. Yang pertama ada iman yang berkaitan dengan niat, akidah dan juga hati. Yang kedua, iman yang berkaitan dengan lisan atau ucapan. Yang ketiga, iman yang berkaitan dengan seluruh anggota badan. Next. Ini hikmah atau manfaat syu'abul iman. Eli silakan dibaca. Farah silakan dibaca. Nah ini Yang pertama, iman menunjukkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk. Yang kedua, iman menanamkan sikap tidak takut menghadapi kematian. Kata. Yang ketiga, iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Yang keempat, iman akan membuat seorang mukmin memiliki jiwa yang tenang. Yang kelima, iman menumbuhkan sikap ikhlas. Dan yang terakhir, iman mendatangkan keberuntungan. Terus kayak itu. Yang tujuh, iman mencegah penyakit jasmani dan rohani. Ya, makasih. Sebagai penutup, kita jelaskan ya. Ini kayak. Coba. Jadi iman ini sebagai dasar kita dalam beragama. Karena membenarkan dengan hati kita, kemudian mengikrarkan lewat lisan dan juga mewujudkan lewat tindakan atau perbuatan. Dan di bawahnya iman ini ada yang namanya Islam. Ketika kita sudah mempunyai sebuah keyakinan dalam diri kita masuk ke dalam Islam. Yang mana Islam di sini ada yang namanya syariat. Kalau iman berkaitan dengan kepercayaan atau keyakinan. Dan ketika masuk ke dalam Islam, ada yang namanya syariat atau hukum, yang mana nanti ini akan mengatur segala tindakan kita sebagai bentuk realisasi daripada iman kita. Kemudian di bawahnya Islam ada yang namanya ihsan. Ihsan ini merupakan sikap kita atau kekhusyuan kita dalam menjalankan syariat yang ada dalam Islam ini. Jadi mengarah kepada bagaimana kita mampu apa ya? Mengkolaborasikan atau antara keyakinan dan juga
syariat-syariat yang ada dalam Islam. Itu. Iman berbicara terkait dengan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan atau hablum minallah. Kemudian Islam berhubungan dengan hablum minannas atau hablum minal alam. Jadi berkaitan dengan muamalah, kemudian syariat-syariat dan juga semua yang ajaran-ajaran yang dalam Islam, semua diatur dalam syariat itu. Ihsan berkaitan dengan tasawuf atau kita nanti. Pernah ya? Kasih, mungkin itu pembelajaran kita hari ini sebagai evaluasi. Ada yang mau menjelaskan apa tadi iman? Bisa angkat tangan. Ayo tuh, satu. Alis. Aku. Iman secara bahasa bisa diartikan sebagai kepercayaan. Kemudian secara istilah bisa diartikan sebagai sesuatu yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diwujudkan dalam dunia. Baik. Mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini. Bapak kasih tugas di rumah, yaitu membuat mind mapping atau peta konsep terkait dengan Shu'abul Iman sebagai tugas kalian di rumah. Bisa dipahami? Apa tulisan? Ada yang ini. Penutup. Sebagai penutup, semuanya berdiri dulu. Ya Allah, ini ya. Pasti jenuh ya terjadi pembelajaran. Belum kita akhiri ketika saya bilang kok lari le? Apa ya? Ketika saya bilang super bus, jawabnya 1, 2, 3 bus gitu ya? Ketika saya bilang super bus, yang jawabnya 1, 2, 3 bus gitu ya? Paham? Super bus, 1, 2, 3 bus. Tepuk tangan nih semuanya. Baik, terima kasih anak-anak. Pelajaran kali ini kita cukupkan. Kita akhiri dengan doa kifaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.